Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, langsung saja insyaallah malam ini semoga nyambung ya. Malam ini saya akan membicarakan sedikit tentang lau. Tentang lau. Ya, bukan mau membicarakan tentang bahasa Arab atau menjelaskan tentang bahasa Arab. Ya, tapi ternyata dua kata ini bisa bermakna, atau ternyata dua huruf ini bisa merusakkan hati kita, bisa meruntuhkan fondasi iman kita. Lau. Lau artinya apa? Kalau atau seandainya. Ya, lau atau kalau atau seandainya. Nah, langsung aja. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang mana di dalamnya terdapat lau. Ada di surat Ali Imran ayat 154 dengan Ali Imran ayat 168. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Ya kan, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Gitu. Jadi dulu pas waktu perang Uhud itu kan yang Rasulullah kan menugaskan banyak para sahabat itu di bukit ya, yang mana akhirnya jadi buat manah gitu kan. Nah, jadi tim pemanah gitu. Nah, qadarullah ketika akhirnya kaum musyrikinnya itu agak sedikit, maksudnya terpojok gitu kan. Nah, tim pemanah itu banyak yang turun. Padahal sebenarnya udah diwanti-wanti kan sama Rasulullah itu, pokoknya apapun yang terjadi jangan turun ke bawah gitu kan. Nah, qadarullah pada saat itu banyak banget yang turun ke bawah dari tim pemanah gitu, yang tadinya ada di bukit-bukit itu banyak banget. Ya, cuman aku juga nggak tahu jumlahnya berapa. Pokoknya yang tersisa di atas itu cuman dikit banget gitu. Nah, ternyata situasi ini terbaca oleh Khalid bin Walid yang mana dulu pemimpin kaum musyrikin gitu kan. Khalid bin Walid akhirnya Khalid muter sama pasukannya. Jadi yang tadinya udah kayak kabur gitu kan, udah kayak kabur gitu dari medan perang, justru malah jatuhnya muter gitu jadi ke atas. Nah, ketika akhirnya kayak gitu, nah qadarullah berarti yang menang adalah pada perang Uhud kali ini adalah kaum musyrikin ya. Pada perang Uhud ini adalah kaum musyrikin. Tuh, jadi disebutkan justru malah di sini ada 70 syuhada Uhud yang gugur gitu pada perang Uhud. Nah, ketika itu orang-orang munafik langsung tuh melancarkan serangannya. Mereka berkata, "Lau kana lana minal amri syai'im ma qutilna huna." Apa-apa kayak domah ya, sebentar. Kita lihat dulu. Ini ada di surat Ali Imran. Ya, ada di surat Ali Imran ayat 154. Kita lihat dulu. Ya, yaquluna lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Nah, kan jadi kata mereka ini, coba aja kalau misalnya dulu mereka tuh ikut perkataan saya gitu loh, gitu. Kalau saya coba aja dulu kalau misalnya ngikutin perkataan saya, pasti nggak akan kayak gini, kayak gitu. Itu orang-orang munafik. Akhirnya Allah balas dengan yang perkataan yang setelahnya, kan? Jadi qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila mabwaji'ihim. Jadi tuh Allah tuh bilang kayak gini, justru kalau misalnya bahkan kalaupun kamu, oh ya kan kata-kata orang munafik itu, coba aja yang maksudnya mereka nggak ikutan perang gitu, pasti mereka nggak akan terbunuh gitu kan. Saya kalau balas, katakanlah kalaupun akhir kamu di rumah-rumahmu, tetap aja kalau misalnya memang udah datang ajalnya, udah tetap aja terbunuh kayak gitu kan. Gitu kayak gitu. Sama yang satu lagi juga. Jadi yang waktu itu orang-orang yang duduk itu berkata kepada orang-orang yang pergi berperang gitu.
lau ata'una ma qutilu gitu kan. Itu di surat Ali Imran tapi yang masih di ayat 168. Yang tadi ayat 154, yang sekarang ayat 168 tuh. Jadi kata mereka, coba aja kalian tuh nurut gitu sama kami gitu. Pasti kalian nggak akan terbunuh kayak gitu kan. Nah, habis itu Allah balas lagi kan. Jadi setiap kali orang munafik kayak gitu tuh langsung Allah balas gitu kan dengan perkataannya Allah. Jadi qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum, apa nih? Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Jadi kata Allah, coba aja kalau kayak gitu, coba kalian tunda deh kematian kalian gitu. Kalau misalnya kalian benar-benar orang yang benar gitu kan, orang yang jujur gitu. Jadi yang di sini itu adalah yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Jadi kata lau atau seandainya. Hati-hati, kata lau itu bisa merusak iman kita kepada qada dan qadar Allah. Itu ya. Jadi jatuhnya jangan berandai-andai. Kalau misalnya lau tuh di dalam bahasa Indonesia mungkin seandainya. Ya, seandainya coba aja dulu aku begini. Coba aja begini gitu kan. Nah, pasti ntar jadi begini, jadi begini gitu kan. Sudah itu. Hati-hati jangan berandai-andai gitu. Berandai-andai itu bisa merusak keimanan kita terhadap qada dan qadar Allah. Ya, jadi bahkan ini yang kata seandainya ini bisa membuka pintu setan, kan ya. Jadi kayak bahkan kalau misalnya kayak sekarang, gini ya, jangan terlalu menyesali diri, ya. Jangan terlalu menyesali diri. Oke, menyesal itu boleh, ya. Menyesal itu boleh. Bahkan kalau misalnya itu sebagai salah satu syarat kita bertobat, tekan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi gitu. Tapi bukan akhirnya menyesal dengan penyesalan yang berlarut-larut sampai akhirnya kita kayak nggak terima gitu dengan apa yang sudah Allah takdirkan. Tuh. Ya, bahkan kalau misalnya terlalu berlarut-larut jatuhnya malah kayak depresi nggak sih? Jadi coba jadi dulu begini-begini gitu kan. Itu terlalu ya, maksudnya jangan terlalu berlarut-larut di dalam berandai-andai tuh dan penyesalan juga. Ada satu hadis yang memang menurut saya ini bagus, ya. Jadi ini sebagai solusi ketika akhirnya kita ditimpa kemalangan gitu, atau kayak misalnya yang menurut kita itu nasib yang buruk, ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, in asabaka in asabat in asabaka syai'un in asabaka syai'un fala taqul law anni kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan gitu. Jadi kata hadis hasan diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad gitu. Jadi Rasulullah itu bersabda, kalau misalnya kalian ditimpa nasib yang buruk atau kemalangan, maka janganlah kalian berkata, coba aja dulu seandainya aku tuh melakukan ini begini, pasti akan seperti ini dan seperti ini, gitu kan. tuh. Karena tapi katakanlah qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Nah ini. Jadi kalau ditimpa itu ya udah qadarullah gitu kan, atau qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Jadi emang udah takdir Allah gitu, dan apa-apa yang beliau kehendaki pasti terlaksana. Kayak gitu ya. Jadi karena sesungguhnya seandainya kata lau ini itu membuka pintu-pintu setan untuk mengotori hati kita. Kayak gitu. Ya, ini aja. Nah, insya Allah singkat ya. Sudah, insya Allah ini sudah bisa lah insya Allah gitu ya. Jadi di dalam hadis ini ada obatnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita emang ditimpa takdir yang tidak disukai, maka jawabannya adalah ridho aja gitu. Ridho aja dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi terus kita mengucapkan apa tadi? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Gitu. Jadi kayak udah takdir Allah dan apa-apa yang Dia kehendaki pasti terjadi. Itu ya. Nah, terlalu menyesali hal yang sudah berlalu merupakan salah satu perangkap setan untuk merusak hati manusia supaya mereka sedih, terus berputus asa. Dan di antara bentuk penyesalannya itu kita mengucapkan kata seandainya atau kata-kata yang bermakna seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita sebagai seorang muslim harus beriman kepada qada dan qadar Allah, baik itu baik ataupun buruk, gitu ya.
Makanya kan toh ada keberkahan di dalam keburukan gitu kan. Kayak kalau misalnya kita doakan untuk pengantin kan barakallahu laka wa baraka alaika. Kan jatuhnya barakallahu laka itu ketika mendapat kesenangan kan, maka semoga Allah memberkahimu. Tapi kalau misalnya mendapat barakallahu alaikuma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma gitu kan. Nah, alaikum yang pakai ala itu berarti ketika emang mereka itu lagi ditimpa kemalangan gitu atau musibah gitu, itu kayak semoga ada keberkahan juga di situ gitu. Jadi emang nggak cuma yang baik-baik aja, tetapi juga emang tetap harus yang buruk juga kita sandarkan juga kepada Allah gitu kan. Cuman dengan dalam keadaan yang ribu gitu. Oke, cuman ini aja. Nah, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.